Selamat siang Pak. Ya, siang. Perkenalkan, nama saya Arya Rozak Permanajati dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Palangkaraya. Sebelum wawancara dimulai, apakah saya boleh mengetahui nama Bapak siapa? Nama saya Muhammad Rano Karno dari Dinas Lingkungan Hidup. Oke Pak, terima kasih Pak. Jadi untuk pertanyaan pertama, berapa penghasilan dari pekerjaan Bapak ini selama 1 bulan? 1 bulan berarti 2.300.000. 2.300.000 ya Pak? 2.300.000 tuh apakah cukup Pak untuk mendanai makanan sehari-hari Pak? Kalau dicukup-cukupi sih cukup aja sih. Tapi buat ini kurang masih hitungannya. Oh, jadi cukup tapi masih ada yang kurang gitu ya Pak? kurang, ya. Oke Pak. Karena harus cari sampingan di lain. Oh iya Pak. Jadi kalau dengan gitu cukup tapi kurang. Lalu untuk Intinya kan ya hitungannya cari tambahan di luar lah, di luar Iya, dari jam kerja iya. gitu ya. Jadi Sampingannya. Bapak ada sampingan gitu kah Pak atau jadi satpam aja Pak? Kalau saya sih sapam aja hitungannya. Oh iya. Lanjut ke pertanyaan yang lain ya Pak. Jadi menurut Bapak nih apakah lapangan pekerjaan di Palangkaraya ini sudah luas Pak? Kalau lapangan pekerjaan sih saya rasa banyak aja sih, tapi untuk umur yang di atas 25 agak susah biasanya. Di atas 25. Apalagi yang kurang apa itu ya? Kurang kompetitif atau kurang Ada pengalaman kurang gitu. pengalaman ya. Nah, agak susah biasanya. Soalnya rata-rata kan dari kantor atau dari instansi loh, hitungannya pasti mintanya yang sudah minimal kerja 1 tahun kerja itu. Iya, Nah, minimal 1 tahun kerja Kerja. tapi di bawah umur 25. di atas 25. Kan baru lulus kuliah berarti Pak. Hitungannya. Oke ya Pak. Jadi itu saja pertanyaan kami. Terima kasih ya Pak. Ayo sama-sama. Selamat siang Pak. Sama saya. Selamat sore, Mang. Saya Muhammad Riki Mansyah. Saya mengajukan tugas dari UPR. Ya. Nah, kalau boleh tahu siapa nama Abang? Nama saya Jumanto. Nah, di sini saya mau menanyakan berapa penghasilan Abang tuh per hari? Kalau per hari ya antara 100 sampai 150. Nah, untuk 150 itu cukup nggak itu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari? Ya dari pendapat itu ya cukup-cukupin supaya bisa memenuhi kebutuhan yang lain. Terus berapa lama dah Abang begawi ini nih? Alhamdulillah sudah 2 tahun. Sudah 2 tahun jalan. Tahun lama? Ya. Terus apakah pemerintah sudah membuat lapangan pekerjaannya yang layak untuk Palangkaraya nih? Kalau untuk di perusahaan kayaknya masih sangat tertutup sih. Berarti masih sedikit lah. Mang. Ya, kalau menurutku sih lebih baik kita membuat lapangan pekerjaan sendiri. Kalau untuk di Palangkaraya ini peluangnya lebih besar dibandingkan di kota-kota lain. Tapi untuk perusahaan-perusahaan itu agak susah. Terus oh, udah ya itu Mang pertanyaannya udah lah. Terus makasih lah Mang. Oke. Misi Pak, perkenalkan nama saya Ari Irawan, mahasiswa UPR. Kalau boleh tahu nama Bapak siapa? Doho Pinggasan. Oke. Pertanyaan pertama, berapa pendapatan Bapak dalam sebulan? Ya kurang lebih 4 jutaan lah. 4 jutaan ya Pak? Ya. Dengan pendapatan yang begitu, apakah cukup untuk sehari-hari Pak? Kalau dibilang cukup, ya enggak, tapi dicukup-cukupin aja. Ya, cukup. Nah, Berapa lama Bapak melakukan pekerjaan ini Pak? ya kurang lebih 30-an tahun lah. Jadi sebagai supir. Oh, sebagai supir ya Pak? Ya, Oke. Menurut Bapak, pekerjaan di Palangkaraya ini itu cukup luas dan merata nggak Pak? masih cukup luas karena masih tahap pembangunan. Oh, baik Pak, terima kasih Pak. Ya. Sebelumnya kami sedang ada di BPS, teman-teman dan dosen semuanya. Perkenalkan, nama saya Ignatius Sapektoran Roy bersama teman saya. Perkenalkan, nama saya Kunali Afridi. Nah, kami di sini di Badan Pusat Statistik bagian tingkat provinsi. Ada narasumber. Boleh kenal Bapak, namanya Bapak? Nama saya Latif Arafat, saya dari PPS Provinsi Kalimantan Tengah. Kalimantan Tengah.
Jadi hari ini kami akan mencari data mengenai tentang kemiskinan dan pengangguran seprovinsi Kalimantan Tengah. Mungkin langsung saya tanya ke Bapak. Bapak sebelumnya ngomong-ngomong di lingkup Provinsi Kalimantan Tengah, pengangguran di Kalimantan Tengah ini kira-kira ada berapa persen Pak dari tahun ini? Oke, terima kasih. Untuk pengangguran, kita mencatat terakhir tahun 2023. Iya Bapak. Menurut catatan kami, tingkat pengangguran terbuka itu sebesar 4,10 per tahun 2023. Iya Bapak. Jadi jika dilihat di kabupatennya itu beda-beda. Ada yang sudah kepala tinggal 2,07, itu paling rendah ada di Kabupaten Pulang Pisau. Sementara pengangguran tertingginya itu ada di Kota Palangkaraya sebesar 5,13%. Oh, oke Pak. Berarti kalau dari Bapak sendiri, menurut Bapak di lingkup Kalimantan Tengah ini pengangguran ini makin naik atau makin turun Pak? Dengan apa namanya, kemarin kan ada COVID itu kan Pak. Menurut Bapak gimana Pak? Ya, kalau dilihat dari garis besar panjang, series panjang itu sebenarnya garis kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka itu menurun. Menurun Pak. Memang sedikit ada kenaikan waktu COVID, cuma selama 3 tahun ini sudah menurun kembali. Tahun 2021 sebesar 4,53, 2022 sebesar 4,26, dan 2023 sebesar 4,10. 4,10. Mungkin itu aja Pak yang saya tanyakan mengenai pengangguran. Lanjut sama teman saya Kunalia Pak mengenai kemiskinan Pak. Oke, maaf sebelumnya Pak. Jadi di sini saya ingin bertanya tentang kemiskinan Pak. Menurut BPS ini kabupaten atau kota termiskin di Kalimantan Tengah ini kabupaten atau kota mana sih Pak? Oke, terima kasih. Jadi kalau untuk kemiskinan sama dengan pengangguran, terakhir kita hitung itu di tahun 2023. Kalau pengangguran di Kalimantan Tengah itu sebesar 5,11%. Nah, untuk kita lihat di wilayah kabupaten kotanya, terendah itu ada di Kabupaten Lamandau. Sedangkan kabupaten yang memiliki tingkat kemiskinan terbesar itu di Kabupaten Seruyan. Nah. Oh iya Pak, saya sebelumnya juga sempat dengar soal garis kemiskinan gitu Pak. Nah, bisa Bapak jabarkan nggak garis kemiskinan itu seperti apa sih? Oke, terima kasih. Jadi BPS itu menghitung kemiskinan berdasarkan ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar. Jadi ada kebutuhan, kita potong kebutuhan dasar itu dalam bentuk garis kemiskinan. Jadi kemiskinan itu untuk memudahkan kita menghitung kemiskinan harus dibentuk secara nominal. Bentuk rupiah kita, jadi pengeluaran penduduk kita rupiahkan. Nah, batasnya itu dalam bentuk garis kemiskinan. Jadi orang-orang yang pengeluaran per kapitanya di bawah garis kemiskinan kita anggap sebagai miskin, penduduk miskin. Sementara penduduk yang pengeluaran per kapitanya per bulannya di atas garis kemiskinan, maka dia itu dianggap tidak miskin. Mungkin itu doang Pak yang bisa kami tanyakan di Badan Pusat Statistik ini. Mohon maaf Pak sebelumnya ada kata-kata yang salah dan kata-kata yang kurang sopan. Kami terima kasih juga udah minta waktu Bapak di sini, dan terima kasih Pak sebelumnya. Ya. Guys, jadi aku Dila dan di sini ada teman aku Wiwi. Jadi kami akan jelasin kesimpulan dari hasil wawancara kami. Check it out. Jadi kesimpulan dari hasil beberapa wawancara yang sudah kami lakukan bahwa pendapatan atau gaji masyarakat di Kalimantan Tengah masih belum bisa memenuhi kebutuhan mayoritas masyarakat itu sendiri. Dan untuk kesimpulan selanjutnya akan dijelaskan lagi oleh rekan-rekan saya. Terima kasih. Selanjutnya, salah satu kesimpulan yang dapat kami ambil dari beberapa wawancara yang telah kami lakukan adalah tingkat pengangguran. Tingkat pengangguran Provinsi Kalimantan Tengah dicatat terakhir tahun 2023. Tingkat pengangguran terbuka 4,10 per tahun 2023 dan tiap kabupaten berbeda-beda. Sekian, terima kasih. Sedangkan untuk bagian kemiskinan hampir sama dengan bagian pengangguran. Tingkat kemiskinan di Kalimantan adalah 5,11%.
dan tingkat kemiskinan terendah ada di Kabupaten Lamandau. Sedangkan kabupaten yang memiliki tingkat kemiskinan terbesar ada di Kabupaten Seruyan. Walau sudah ditindas habis berkali-kali, karena